Waktu itu tentunya tidak mudah karena mungkin guru-guru tidak terbiasa, di sekolah saya pun tidak terbiasa kelasnya dimasukin orang, terus orang merekam, kita lagi ngajar, tentunya pasti merasa gugup mungkin, merasa tidak nyaman, siswanya pun merasa seperti itu awal-awalnya ya Bapak Ibu. Kemudian dinilai, jadi dia di-review. Di-review ini waktu itu mungkin ada videonya Mas, yang kita pertama kali itu jadi hari itu manajemen sekolah mau semua orang di-review dulu, baru bulan depan yang rutin. Jadi kami mau cepat dulu, mau nilai setiap orang. Akhirnya sampai jam 10, jam 11 malam manajemen yang mereview satu persatu video guru, gurunya menonton bersama, minimal yang sama subjeknya, agak sama-sama belajar. Ini yang pertama kali 2015. Nah yang di sebelah situ yang berbicara itu reviewer yang ngasih masukan. Ibu yang di sebelah sini yang lagi di review, di komentari. Tapi kami benar-benar ambil positifnya saja. Kalau kita merasa kurang, yang lain juga berikan masukan. Kalau bagus, kami bilang, oh ini kalau saya juga bisa dipakai. Oke? Dan tapi Bapak Ibu sekalian, tentunya ini tidak simsalabim diterima oleh semua orang. Pengalaman saya waktu itu kedapatan jadwal jam 9 sampai jam 11 malam. 2 jam itu buat nonton video saya dan mengomentari. Kenapa? Karena mungkin orang pertimbangannya yang belum berkeluarga, biarkan di malam hari yang berkeluarga yang duluan. Jadi saya udah gugup malam harus ke sekolah, terus harus ditonton videonya, dikomentarin orang, anggapannya kita dihakimi. Oh kamu gini. Sebelumnya siang hari itu, sore sepulang sekolah sore itu, ada yang duluan, ibu-ibu udah duluan dinilai, teman-teman saya, senior saya yang duluan sekolah, keluar dari ruangan meeting, ternyata menangis. Satu nangis, terus ke ruang guru, terus pada rame, gerumbulin, terus nanyain, terus nangis, terus keluar lagi nangis. Ternyata ditanya, gimana tadi video pembelajaran tuh dibilang ini, kurang ini, terus nilainya D. Jadi kami grading itu ada A, B, C, D. A paling bagus, D paling buruk. Tentunya bagi orang yang tidak pernah dikomentari jadi masalah. Oh aku nggak baik, padahal yang kami mau bukan itu. Padahal maunya, oh aku ini ya, kurangnya berarti ini masih yang harus diperbaiki. Saya juga gugup dong, saya belum dinilai nih kenapa orang seperti itu. Nah, coba lagi, saya akhirnya giliran. Pas giliran itu saya, ternyata dikomentarin macam-macam, terus dapat grade yang berbeda, enggak D. Kebetulan saya pas pertama itu B. Di hari itu tapi belum tentu kan minggu seterusnya, karena kami tiap minggu. Akhirnya dapat nilai B. Alhamdulillah dong, kan saya nggak buru-buru amat, gak usah A, gak apa B atau C, gak apa. Keluar saya, ternyata beberapa hari kemudian langsung rusuh sekolah kami waktu itu. Manajemen langsung bingung, orang banyak pada benci, banyak yang nggak suka sama pimpinan gini. Kenapa? Kami dulunya aman, tentram, tidak ada yang tidak mengganggu, tidak ada yang mengomentari. Tiba-tiba orang ke kelas ngerekam terus dinilai, ya kan? Pasti perubahan itu akan terjadi. Tidak hanya guru, siswanya juga. Jadi siswa yang terbiasa santai, tiba-tiba orang rekam, ada yang gugup, ada yang malah melakukan kelakuan supaya kelihatan di video, malah kelihatan saya di video ini, malah gitu Pak. Jadi yang harusnya dia tuh kondusif malah berubah, ya kan, macam-macam terjadi. Itu memang yang kami harus lalui, masalah-masalah lalui. Namun seiring berjalannya waktu, terus berjalannya waktu, akhirnya terbiasa, orang-orang menerima dan tahu manfaatnya apa ya. Oh ternyata besok aku harus seperti ini. Dan ini tidak bisa sekali, karena bulan depan dinilai. Contoh bulan ini saya B, bulan depan D, mungkin nggak? Mungkin karena pelajarannya susah banget, atau siswanya waktu itu nggak bisa diatur pas direkam, atau faktor-faktor lainnya. Berarti gimana? Guru harus bagus setiap saat. Tapi yang terjadi, saya soalnya manajemen juga menemui guru ya Bapak Ibu, si A direkam nih kan, direkam bagus. Pas pernah kedapatan, kami mau cek doang, kadang nggak sengaja cek kelas. Ternyata di hari itu dia cuma duduk, ini bangkunya berantakan, sisanya pada ngobrol doang, dia juga santai, nggak ada belajar. Nah, ternyata jadi bumerang ya kan, orang bagus pada saat direkam, jadi pencitraan. Akhirnya ditambah lagi, jadi grading sekarang ditambah ad hoc. Ada yang langsung kelas-kelas didatengin, tidak ada jadwal, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba datang kelas. Akhirnya apa? Guru-guru, oh aku harus siap setiap saat. Jadi kita sama juga, guru dengan siswa menanamkan nilai-nilai. Manajemen dengan guru, namanya juga guru ya kan, jadi harus tetap diajar. Kita juga sama-sama belajar. Ternyata kita tidak bisa hanya sekali bagus, kita harus bagus terus, karena yang kita ajar ini manusia juga yang akan menyerap terus apa yang kita tampilkan, kita ajarkan. Terus seperti itu. Kemudian tantangan lain, banyak yang menanyakan kepada saya di sekolah-sekolah lain, gimana bisa di sekolah Bapak mengerjakan kegiatan ini, kalau di sekolah kami banyak guru-guru yang protes pas
kegiatan ini. Saya jelasin karena hakikatnya manusia itu kan terbagi menjadi beberapa jenis. Saya ambil misalkan 4. Kalau kita tahu karakteristik siswa aja beraneka macam. Yang pertama, ada orang yang tipe mission. Siapa ini yang tipe mission? Jadi bekerja itu memang niat buat siswa, tidak memikirkan manfaat buat diri sendiri. Yang penting siswa saya dengan baik, tanpa disuruh dia sudah memperbaiki diri. Pada saat ditegur dia juga menerima dengan positif, tidak bermasalah orang seperti ini dan bisa melakukan. Tapi tidak banyak, ini biasanya ya 5 orang dan beberapa orang. Tapi saya yakin di sini banyak guru-guru seperti itu ya. Amin. Kemudian yang kedua, reward atau punishment. Yang ini mereka mau mengerjakan asal diberikan reward atau hukuman jika mereka tidak mengerjakan. Contohnya saya tipe orang masih yang berusaha untuk mengendalikan diri saya. Karena kalau ini dia itu dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada unsur yang dari luar. Dia mau belajar sendiri, gurunya mau tanpa disuruh bisa. Ada juga orang yang harus dikasih dulu. Begitu pula dengan siswa. Nah, di sekolah kami kebetulan manajemen bisa membantu dengan insentif. Jika guru ini mendapatkan grade yang bagus, ada buat dia masa depannya seperti apa misalnya, atau privilege-nya seperti apa, atau hadiah seperti apa yang bisa kita kondisikan dengan sekolah kita masing-masing. Atau hukuman, jika tidak dapat D 3 bulan berturut-turut, maka diberikan peringatan Kak supaya belajar. Kan yang penting adalah kitanya. Jadi kalau kita berpikir ini akan susah, sebenarnya sekolah itu menuntut kitanya yang bagus duluan, bukan harus gurunya duluan, bukan siswanya. Contoh, ini kelasnya misalkan udah terkenal yang paling brutal, misalkan yang diminta sekolah itulah gurunya. Apakah guru menegur, apakah guru mengajarkan, apakah guru mengingatkan. Kalau siswanya bisa, seiring berjalan waktu mungkin akan bisa. Tapi kalau gurunya diam, mereka berkelakuan seperti ini diam, mereka tidak bersih, tidak rapi, kotor, kita juga diam. Nah berarti itu kan ada di guru pegang kendali. Kemudian yang ketiga, ini biasanya yang banyak di sekolah kita. Jadi dia tuh maunya safe aja bekerja, cari amannya saja. Namun pada saat diberikan suatu tugas, contoh kayak gini, disuruh dia bikin PCK, dia tuh mau aja, aman aja, mau mengerjakan saja. Tapi terkadang tidak bisa, pasti ada orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini perlu bantuan oleh orang-orang yang di sini, mission yang memang udah bisa dan memang niat dari dalam diri, atau dari orang yang sudah mendapatkan reward karena dia bisa mengerjakan. Harus dibantu, teman kita sendiri, saling membantu. Yang minimal sesama guru hafal, kita harus bisa saling berdiskusi, kita bisa saling belajar. Jangan-jangan yang lebih bagus bisa dapat ilmunya dari teman kita sendiri untuk kita pakai. Dan satu lagi yang rata-rata juga mungkin ada di sekolah, di setiap sekolah, dan selalu membangkang, dikasih peraturan yang baik, tidak mau, ini guru ya. Kemudian disuruh disuruh bikin PCK, tidak mau, disuruh dievaluasi, dia tidak mau dikomentari, malah mungkin marah. Inilah yang disebut dengan hater. Disebut dengan haters. Di sekolah kami pun pasti ada seperti itu. Jadi dia merasa udah pintar, dia merasa tidak perlu lagi untuk belajar. Namun kita sebagai seorang guru bahkan dituntut untuk belajar. Kita sebagai manusia dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan sampai kita dikubur pun ada yang membacakan talqin karena kita disuruh tetap belajar. Nah, ini pasti ada di sekolah manapun. Jadi manajemen juga harus tahu memang begitulah manusia yang perlu dibantu. Jadi orang yang memang bisa dan mau, yang karena ada sesuatunya dikasih dia mau. Tapi ini bisa bagus juga kalau dia terbiasa, akhirnya jadi karakter dia karena terbiasa. Kalau ini harus dibantu, dia mau bisanya aman aja, kerjakan kayak orang juga disuruh ini mau mengerjakan, ini harus dibantu juga kalau dia tidak bisa. Kalau ini memang perlu tindakan lebih dekat mungkin. Seperti hanya siswa, pastilah ada yang nakal kan dalam tanda kutip kita menyebutnya, atau kurang bisa, kurang pandai. Kita harus bisa mendekati mereka secara langsung karena mereka lah yang paling memerlukan bantuan dari kita. Iya, mungkin seperti itu. Ini tahap akhir dari TMF, evaluasi. Setelah evaluasi apa? Perencanaan lagi, planning lagi, besoknya minggu depan PCK lagi, AKT lagi, soal, bikin RPP lagi, laksanakan lagi, evaluasi lagi. Nanti Bapak Ibu pasti lihat, oh gini ya ternyata aku di kelas, oh gini ya aku saat membacakan soal seperti ini, saat aku mengajarkan materi itu seperti itu. Pasti akan terlihat kekurangan kita, hal-hal yang baik bisa kita tulis. Bahkan mungkin kalau kita serius itu bisa jadi buku dalam mengajar, kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan dari pengalaman kita saja, tips-tips kah dalam mengajar. Akhirnya kita dapat ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan bisa dibagikan kepada orang-orang.
Mungkin seperti itu tahap terakhir dari aspek TMF. Sebelum kita selesai menutup ini mungkin ada pertanyaan dulu ya, tidak diskusi dulu. Mungkin kita bisa refleksi lagi dari awal sampai akhir yang lumayan banyak materinya. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu kita diskusikan.